Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan menjelaskan hasil presentasi kita, yaitu pemikiran ekonomi Islam dalam lintasan sejarah, yang beranggotakan saya sendiri, Adam Yazli Putra, Ahmad Jihar Sabila, dan Yusdanu Anugrah. Baik, di sini untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Jihar Sabila. Baik, materi yang pertama, perekonomian era pra-Islam. Yang pertama, masyarakat era pra-Islam. Masa pra-Islam merupakan sebuah masa di mana Islam yang disebarkan oleh Rasulullah SAW melalui mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berupa Al-Quran belum didakwahkan kepada seluruh masyarakat dunia, khususnya di kawasan Jazirah Arab. Masa sebelum lahirnya agama Islam di tanah Arab disebut sebagai masa jahiliyah. Sebutan itu terlahir sebagai garis batas yang menjadi pemisah antara zaman lama dengan zaman baru. Maksudnya antara zaman sebelum Islam dan zaman sudah datangnya agama Islam. Disebut Arab Dahiliyah bukan hanya karena masyarakatnya buta aksara, akan tetapi lebih dari itu adalah bangsa yang tidak mempunyai peradaban dan tidak mengenal aturan atau norma. Perilaku masyarakat Arab Dahiliyah yang miskin, pengetahuan, dan memiliki moral yang terbelakang, serta tidak memiliki rasa kemanusiaan membuat terjadinya pembunuhan terhadap anak perempuan yang baru dilahirkan. Sering terjadi mabuk-mabukan, perjudian, peperangan, dan yang lain. Berikutnya. Kemudian demografi Jazirah Arab. Sebelum lebih jauh berbicara tentang perekonomian Arab Islam, saya akan menguraikan demografi di Jazirah Arab. Sebagian ahli sejarah menamakan tanah Arab Sibul Jazirah, yang berarti semenanjung. Jazirah Arab berbentuk 4 persegi panjang yang sisinya tidak sejajar, terletak di sebelah barat daya benua Asia dengan luas kurang lebih 1.200.000 mil persegi atau 3 juta kilometer persegi. Di sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Hindia, sebelah timur dengan Teluk Persia, sebelah utara dengan Gurun Irak dan Gurun Syria, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Sedangkan sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi 3 bagian kategori, yaitu yang pertama Al-Arab Al-Baidah atau Arab kuno, yang kedua Arab Al-Arabiyah, Arab pribumi, yang ketiga Arab Al-Mustaribah atau Arab pendatang. Next. Next, Dam. Yang ketiga, sistem perekonomian Arab pra-Islam. Sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern, ilmu ekonomi Islam memang baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi benarkah pemikiran tentang ekonomi Islam juga merupakan fenomena baru pada abad 20? Ternyata tidak. Pemikiran tentang ekonomi Islam ternyata telah muncul sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Bahkan sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Pada masa era pra-Islam atau yang orang disebut masa jahiliyah sudah biasa melakukan transaksi berbau riba. Dengan begitu, perekonomian yang berkembang di era pra-Islam yang sangat berarti adalah pertanian dan perdagangan. Next. Yang keempat, ada aktivitas perekonomian era pra-Islam. Yang pertama adalah pertanian. Terdapat aktivitas pertanian di sebagian daerah yang subur di Jazirah Arab, seperti di Yaman, di Taif, daerah utara, dan sebagian lahan pertanian di Hijaz dan pertengahan Jazirah. Masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan peralatan pertanian semi modern seperti alat cangkul, alat bajak, tongkat, kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air dan penarik bajak juga telah dikenal kala itu. Mereka juga mampu membangun sistem irigasi yang baik, meskipun bendungan Ma'arib yang mereka bangun akhirnya rusak dan tidak berfungsi untuk menyuburkan tanah dan memperbanyak hasil produksi. Mereka juga telah menggunakan berbagai macam pupuk alami, seperti pupuk kandang, dan juga penyilangan pohon tertentu untuk mendapatkan bibit unggul.
Sistem pengelolaan ladang dan sawah mereka juga telah menggunakan sistem sewa tanah bagi hasil atau bekerjasama dengan penggarap. Yang kedua adalah perdagangan. Mayoritas aktivitas perdagangan bangsa Arab adalah di perkotaan, dan mereka memiliki pasar musiman untuk perdagangan berbagai jenis barang kebutuhan. Jadi di samping pertanian, mereka juga terkenal dalam urusan perdagangan. Perdagangan yang dilakukan juga tidak terbatas sesama Arab, namun juga dengan non-Arab. Kemajuan mereka dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang telah dilakukan para pedagang Arab Selatan dan Yaman sejak 200 tahun sebelum lahirnya Islam. Mereka melakukan ekspor barang-barang seperti dupa, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, dan buah kismis, kemudian mengimpor bahan bangunan seperti bulu burung unta, logam mulia, batu mulia, sutra, gading, dan lain-lain dari Afrika, Persia, Asia Selatan, dan Cina. Meskipun demikian, beberapa ahli menyebutkan bahwa kegiatan pertanian dan perdagangan tersebut masih jauh, bahkan tidak memiliki roh atau semangat kemanusiaan seperti keadilan dan persamaan. Sistem kapitalis dan monopoli telah jauh-jauh hari dijalankan di tanah Arab, yang melahirkan kesenjangan ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin, dan memperlebar jurang pemisah antara mereka. Sehingga di samping para pedagang, tidak sedikit masyarakat Arab yang berprofesi sebagai penyamun atau perampok. Next. Kemudian yang kelima, faktor kemajuan perekonomian Arab pra-Islam. Kemajuan perekonomian suatu daerah pastilah tidak akan lepas dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor penyebab kemajuan perekonomian Arab antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. Yang kedua, adanya anggapan bahwa pedagang merupakan profesi yang paling bergengsi. Ketiga, terjalinnya suku-suku ke dalam politik dan perjanjian perdagangan lokal maupun regional. Yang keempat adalah letak geografis yang sangat strategis Jazirah Arab. Demikian dari materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, silakan Mas Adam. Baik, saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam di bagian selatan. Bangsa Arab adalah bangsa yang mempunyai tampuk peradaban dan kemajuan. Bendungan raksasa Ma'arib, warisan dari kerajaan Sabah dan kerajaan Himyar di Yaman. Bagian selatan Jazirah Arab adalah bukti nyata di mana sangat memberikan pengaruh yang sangat besar selain sebagai sumber air untuk wilayah kerajaan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama pada sektor pertanian. Pertanian adalah salah satu fondasi penting perekonomian bangsa Arab di kala itu. Sejak 200 tahun sebelum kenabian Muhammad, mereka mengenal peralatan pertanian semi modern seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Abdul Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam mengklasifikasikan sistem pertanian bangsa Arab ke dalam 3 sistem. Antara lain sistem sewa menyewa, sistem bagi hasil produk, dan sistem pendego. Perdagangan merupakan bagian yang tak terpisah dari aktivitas perekonomian Arab pra-Islam. Pada masa pemerintahan pada masa permen Sabah, bangsa Arab menjadi penghubung perdagangan antara Eropa dan dunia timur. Setelah itu dilanjutkan dengan pemerintah Himyar yang terkenal dengan kekuatan armada niaga yang menjelajah Asia Selatan atau daerah India, Cina, Somalia, dan Sumatera atau disebut dahulunya itu Nusantara. Kemajuan perdagangan lintas negara kala itu pada awalnya dimungkinkan oleh sektor pertanian yang telah maju. Kemajuan tersebut ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro, sektor ekspor dan impor. Selama berabad-abad, wilayah selatan dan timur Jazirah Arab juga menjadi rute perdagangan antara Roma dan India.
yang terkenal sebagai rute perdagangan selatan. Dengan timbulnya pasar-pasar musiman yang ada di daerah Yaman dan sekitarnya, maka para khalifah dagang memperoleh keuntungan dan dapat melakukan perdagangan. Ekonomi bangsa Arab pra-Islam telah menjadi pusat dunia atau disebut sebagai World Trade Center, baik di bagian selatan Jazirah Arab atau disebut Yaman, yang dikelola oleh Kerajaan Sabah dan pemerintah Himyar dengan sektor pertanian yang dominan karena memiliki tanah yang subur dan didukung dengan adanya bendungan raksasa Ma'arib, maupun di bagian utara Arab, Hijaz atau disebut Makkah, yang dipengaruhi oleh pihak luar seperti Persia dan Romawi. Dengan sektor perdagangan yang terunggul, mereka memang wilayahnya tandus dan gersang, tetapi letak geografisnya strategis sebagai tempat persinggahan para khalifah. Adapun karakteristik perekonomian pada masa Rasulullah adalah sosialis religius yang menekankan partisipasi kerja kooperatif yang diperlakukan bagi kaum muhajirin dan ansyar, yang menyebabkan meningkatnya distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Dari sinilah terlihat konsep demokrasi ekonomi Rasulullah yang tidak harus diartikan sebagai berlakunya prinsip equal treatment atau perlakuan sama. Karena menurut Rasulullah, orang yang tidak berpunya perlu memperoleh pemihakan dan bantuan yang berbeda atau disebut partial treatment. Pada prinsipnya, Rasulullah sangat mengutamakan tercapainya kesejahteraan bersama. Baik, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Yusdanu Anugrah. Kepada Yusdanu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas pemikiran ekonomi Islam Arab bagian utara. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Atas dasar ini, kehidupan ekonomi sangat dekat dengan perilaku hidup manusia dan menarik perhatian para pemikir kontemporer untuk mengkajinya, baik ditinjau dari sisi teoritik maupun praktisnya. Next, Dam. Nah, dalam lintasan sejarah umat Islam, didapati banyak sekali tokoh yang membincangkan persoalan ekonomi yang secara sosiologis turut membangun teori-teori atau konsep ekonomi, seperti Abu Yusuf, Yahya bin Adam, Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, Abdissalam, dan Ibnu Taimiyah, dan salah satunya Ibnu Khaldun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tokoh, yaitu tentang Ibnu Khaldun. Next. Adapun biografi tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendapatkan gelar Waliyuddin. Gelar Waliyuddin merupakan gelar yang diberikan orang sewaktu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim di Mesir. Sebutan A di depan namanya menunjukkan bahwa pemakai gelar tersebut merupakan orang yang mempunyai gelar kesarjanaan tertinggi. Sebagaimana gelar-gelar yang lain seperti Rais, Al-Hajib, Al-Syadrul, Al-Kabir, Al-Faqih, Jalil, dan Imamul A'immah. Mengenai tambahan nama belakangnya, Al-Maliki, ini dihubungkan dengan imam mazhab yang dianutnya dalam ilmu fikih, yaitu mazhab Imam Malik bin Anas. Oke, selanjutnya. Adapun perjalanan studi dan karya-karya Ibnu Khaldun. Ibnu dibesarkan dalam keluarga ulama dan terkemuka. Dari ayahnya, ia belajar ilmu qiraat, sementara ilmu hadis, bahasa Arab, dan fikih diperoleh dari para gurunya, Abu al-Abbas al-Qasar dan Muhammad Abu al-Abbas al-Zawawi, dan lain-lain. Dalam usia mudanya,
Ibnu Khaldun sudah menguasai beberapa disiplin ilmu Islam klasik, termasuk ulun akliyah, yaitu ilmu-ilmu kefilsafatan, tasawuf, dan metafisika. Di bidang hukum, ia mengikuti mazhab Maliki. Di samping itu semua, ia juga tertarik pada ilmu politik, sejarah, ekonomi, geografi, dan yang lainnya. Oke, berikutnya. Adapun buku mantik, ringkasan, Kitab Al-Masul karya Fakir Al-Din Al-Razi, sebuah karya-karya Ibnu Khaldun. Termasuk karya-karya yang monumental, Ibnu Khaldun menulis banyak buku, antara lain Syarh Al-Burdah, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rusdi, sebuah catatan atas buku lain tentang matematika, sebuah buku lain lagi tentang usul fikih, dan buku sejarah yang sangat dikenal luas. Oke, selanjutnya. Nah, pada kali ini tentang persoalan ekonomi. Soal-soal ekonomi ini dibicarakan oleh beliau, Ibnu Khaldun, di dalam bukunya, Al-Muqaddimah. Bagian kelima, motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas. Sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Sebab itu, memecahkan soal-soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut. Dari sudut tenaga dan dari sudut penggunaannya. Adapun dari sudut tenaga, terbagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga untuk mengerjakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dinamakan ma'ash, yang artinya penghidupan. Dan yang kedua, tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak. Dinamakan tamawul, yaitu perusahaan. Oke, berikutnya. Nah, dari segi kegunaannya terbagi menjadi dua hal juga. Yang pertama, kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, dinamakan rizki. Dan tersebut 55 kali dalam Al-Quran dengan 77 kata yang sama. Dan yang kedua, kegunaannya untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan kepentingan orang yang mengerjakan tidaklah menjadi tujuan utama. Hal ini dinamakan kasab. Tersebut 67 kali dalam Al-Quran. Berikutnya. Pembahasan kedua, usaha pribadi dan perusahaan umum. Pembagian ini ternyata juga di dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh Allah. Di dalam surah Hud ayat 6, Allah memakai perkataan rezeki. Bagi segala makhluk yang melata di bumi, dan di dalam ayat lain, Allah mewajibkan bagi tiap-tiap diri untuk mencari rizki. Adapun perkataan kasab, tidaklah boleh dipakai sedemikian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 141, Allah menggunakan perkataan kasab bagi usaha suatu umat dan bangsa. Kemudian pula dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah menegaskan bahwa dunia dipenuhi oleh kebinasaan dan kehancuran di daratan dan di lautan. Karena perebutan dan persaingan ekonomi antara manusia. Hal ini dengan jelas diuraikan oleh Ibnu Khaldun sebagai bagian dari proses ekonomi yang berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia. Berikutnya. Pembahasan yang ketiga, mata uang memegang peranan penting. Ibnu Khaldun hidup di zaman di mana mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Pada masa itu, ia sudah membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. Beliau menulis sebagai berikut. Sesudah demikian, Allah telah menjadikan pula dua barang galian yang berharga, ialah emas dan perak, menjadi bernilai di dalam perhubungan ekonomi. Keduanya menurut kebiasaan menjadi alat perhubungan dan alat simpanan bagi penduduk dunia. Jika terjadi alat perhubungan dengan yang lainnya pada beberapa waktu, maka tujuan yang utama tetap untuk memiliki kedua benda itu di dalam peredaran harga-harga pasar, karena keduanya terjauh dari pasar itu.
Berikutnya. Dan akhirnya Ibnu Khaldun meramalkan bahwa kedua barang galian ini nanti akan mengambil tempat yang terpenting di dalam dunia perekonomian. Ialah melayani 3 kepentingan, yaitu yang pertama, menjadi alat penukar dan pengukur harga sebagai nilai usaha. Kedua, menjadi alat perhubungan seperti deviation. Dan ketiga, menjadi alat simpanan di dalam bank. Inilah analisa Ibnu Khaldun sewaktu emas dan perak baru merupakan dinar dan dirham. Dia sudah mengetahui bahwa dengan secepatnya dunia akan meninggalkan zaman natural tukar-menukar barang. Berpindah kepada zaman modern yang lebih dikenal dengan Geldwirtschaft, yaitu jual beli dengan perantaraan uang. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan membahas pemikiran ekonomi Islam Arab bagian tengah. Oke, selanjutnya. Nah, kalau sebelumnya bagian utara. Bagian utara ini sebelum lahirnya era minyak pada awal ke-20. Kawasan Teluk utamanya di pesisir pantai selatan, berperan sebagai jalur penghubung ke pasar-pasar India dari barat dan Somalia dari timur. Salah satunya Aden, sebuah pelabuhan alamiah Yaman, di mana kapal-kapal dari Ethiopia dan India berlabuh. Jalur timur melalui pesisir pantai, semenanjung Arab bagian selatan, dan hingga Teluk Persia merupakan jalur penghubung melalui lautan dari Yaman ke Irak dan menerukan melalui darat ke Syam. Di jalur itu, para pedagang melintasi pasar-pasar Yaman, Irak, Palmyra, dan Syria. Di setiap wilayah mereka menjual komoditas yang tidak ada di sana dan juga membeli komoditas wilayah itu untuk dibawa ke wilayah-wilayah lain. Oleh karena itu, beberapa faktor. Untuk sementara waktu, perkembangan ekonomi kawasan ini bisa dibilang stagnan dan luput dari perhatian dunia. Selanjutnya, pada umumnya keadaan ekonomi Islam pada masa Rasul ini tidak berbeda dengan keadaan ekonomi pada masa pra-Islam di mana perekonomian didominasi oleh bidang perdagangan. Karena situasi dan kondisi pada waktu itu yang kerap dipenuhi dengan para kaum muslimin dengan non-muslim, maka aktivitas perdagangan ini tidak sehebat pada masa pra-Islam. Ibnu Hisham, sejarawan muslim abad ketiga Hijriah, mencatat tidak kurang dari 20 perang telah menjadi antara kaum muslimin dan non-muslim selama pemerintahan Islam di Madinah. Selanjutnya. Namun hal ini ekonomi Islam tidak memiliki nilai tambah jika dibandingkan dengan peradaban Arab pra-Islam. Karena Rasulullah setelah tiba di Madinah dan menjadi pemimpin pemerintahan, di sana telah melakukan langkah-langkah strategis dan pintar dengan meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara berdasarkan prinsip dan nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran sebagai sumber nilai dalam kehidupan masyarakat Islam, termasuk dalam bidang ekonomi ini. Next slide, selanjutnya. Prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjadi dasar penerapan ekonomi dan keuangan yang diterapkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara umum ada dua, yaitu yang pertama, manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, atau material dan spiritual sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka dari itu, umat Islam tidak diperintahkan untuk memikirkan sisi akhirat saja dengan mengesampingkan sisi dunianya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kebahagiaan dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Selanjutnya, dan yang terakhir, yang kedua. Yang kedua, dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik sebagai konsumen maupun produsen, umat Islam tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang membawa kerusakan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sebagai konsumen seperti halnya menghilangkan unsur riba dalam perekonomian.
Demikian pembahasan dari saya, pemikiran ekonomi Islam bagian utara dan tengah. Saya akhiri, saya kembalikan kepada hostnya Adam Yazili Putra. Baik, sekian dari kelompok 3. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.